Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muhasabah diri. Salabah bin Hatib al-Ansari adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqamahnya. Dia membuat Allah geram atas sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan Allah untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari Salabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi dia minta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki. Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Salabah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah untuk memenuhi maunya. Doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan, pinta Salabah. Meski kerap ditolak, Salabah memohon sekali lagi. Namun, kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi Zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya. Tutur Rasulullah. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucapkan sumpahnya. Demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Ujarnya. Rasulullah memegang janji Salabah. Dia akhirnya mengamini keinginan Salabah dan berdoa untuk Salabah agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya. Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Salabah, ujar Nabi. Allah memenuhi doa Rasulullah sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Salabah masih teguh bersikap istiqamah saat memenuhi panggilan jihad pada Perang Badar. Selesai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia menggembalakannya, menggemukkan yang kurus, dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak bak belatung hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, anaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah sehingga dia masih bisa salat zuhur dan asar dengan berjamaah. Sedangkan salat lainnya dilakukannya sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya, Salabah mulai meninggalkan salat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalaannya untuk menuju salat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Saat itu, Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dari Salabah. Dia pun bertanya kepada 2 pengendara unta yang ditemuinya. Apa yang dilakukan oleh Salabah? Mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Nabi. Rasul terkejut dan bersabda, "Aduh celaka Salabah. Aduh celaka Salabah, celakat Salabah." Tuturnya, Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. Ini hanyalah pajak, ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu, apa ini? Pergilah sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku. Elak Salabah kepada utusan Rasulullah. Kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuatnya gusar. Maka, Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 577 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya,
Ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun, Nabi tak mau menerimanya. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian, Salabah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu, Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Ku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Demikianlah kisah-kisah keistiqamahan dalam Al-Quran. Sikap istiqamah membawa para pelakunya menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya dan menikmati ganjaran atas semua amal perbuatannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Qiyas Al-Ahqaf 1314. Bersikaplah istiqamah, namun kalian tidak akan dapat menghitung nilai istiqamah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang terbaik adalah salat. Yang dapat memelihara wudhu hanyalah orang beriman. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Wallahualam, jangan lupa dukungan kalian untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kita bisa menyebarkan kebaikan yang insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.